Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salwa. Jadi kita dari mata kuliah kerja kerja praktek. Di sini kita bikin strategic decision support system buat perancingan segmentasi pasar di Bukit Podomoro Jakarta. Jadi sistem ini tuh uh, instrumen yang cukup krusial gitu buat divisi marketing di company. Kita sekarang di sini pakai contoh kasusnya Bukit Podomoro Jakarta. Jadi di sini kita bakal mulai dari keamanannya. Aplikasi yang kita bikin sekarang itu implementasinya adalah database level authentication, yang mana ada di sini kita masuk ke form login, di mana kami di sini pakai Splashgraph untuk nentuin kalau misalnya sistem ini udah integrate sama database atau belum. Kalau misalnya dia running, berarti dia sudah integrasi ke localhost. Oke, di sini ada tulisan database connect dan kita masuk ke form login. Di sini kita inputnya kita verifikasi pakai tabel koneksi, yang mana tabel koneksi itu connect ke tabel user. Di sini kita pakai tema midnight gold, ada hitam yang sesuai sama profile dari company-nya itu sendiri. So di sini kita bakal masukin username dan password. Setelah itu klik login, dan di sini ada tulisan login berhasil. Dan setelah kita klik OK, maka dia akan masuk ke dalam sistem ini. Kita bakal masuk ke dashboard utama yang ada di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fariji. Terima kasih. Silakan, Alfarji, boleh dimulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfarji Firdaus Junior. Ya, di mana yang kita lihat ini adalah pusat data alternatif yang tersimpan dalam tabel TB alternatif. Kalian bisa melihat sinkronisasi data real nasabah di sini. Perhatikan kursor saya. Setiap kolom ini mewakili kriteria C1 hingga C5. Jadi kita memiliki data mentah seperti gaji real dalam satuan rupiah, dan masa kerja dalam satuan tahun. Sistem ini menggunakan default table model yang dinamis, memungkinkan admin untuk memantau ratusan data prospek secara terstruktur sebelum masuk ke tahap eliminasi dan perankingan. Di sisi kiri, modul input kami dilengkapi dengan fungsi prepared statement. Meskipun data sudah lengkap, tim administrasi tetap bisa melakukan pembaruan informasi secara instan. Lalu jika ada perubahan profil finansial dari calon nasabah di lapangan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Krisna. Oke, baik. Terima kasih. Saya Krisna Hermawan. Di sini akan melanjutkan apa itu manajemen kriteria dan pembukutan. Nah, inilah inti dari logika pendukung keputusan. Di sini tersedia 5 parameter utama. Pada kriteria C3 atau tanggungan, tipe kriteria ini disetel sebagai cost. Artinya, secara matematis, makin besar nilai tanggungan nasabah, maka akan memperkecil skor utilitasnya. Utilitasnya karena dianggap sebagai beban finansial.
berbeda dengan gaji atau DP yang bersifat benefit. Bobot ini bersifat dinamis. Perusahaan bisa melakukan penyesuaian bobot prioritas kapanpun dibutuhkan tanpa harus mengubah baris kode program. Sistem telah diprogram untuk memastikan total akumulasi bobot harus tepat 100%, sehingga validasi perhitungan maut tetap terjaga secara integratis matematis. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Iwan. Halo, selamat malam. Saya Iwan. Berikutnya itu untuk proses maut. Tabel awalnya berisi angka nasabah, lalu klik tombol jalankan analisa. Setelah klik, tunjuk angka-angka desimal seperti 0,850 dan lain-lain yang baru muncul di tabel. Sekarang kita masuk ke proses kalkulasi. Saat tombol jalankan analisis, saya tekan sistem memicu kelas maut engineering atau JAPA. Disinilah transformasi data terjadi. Perhatikan kursor saya pada kolom C1 hingga C5. Angka mentah ditelan melalui proses normalisasi maut menggunakan rumus selisih nilai terhadap map 1. Proses ini sangat cepat karena sistem menggunakan metode pemrosesan asinkron, memastikan tidak ada hambatan formasi meskipun data berjumlah besar. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Irfan. Baik, dengan saya Irfan, selanjutnya kita akan masuk ke output ranking dan interaksi strategis. Berdasarkan dari hasil proses matematis tadi, divisualisasikan dalam menu ranking mingguan. Nasabah dengan skor tertinggi secara otomatis menempati posisi puncak di podium prioritas. Di situ Anda bisa melihat klasifikasi segmen. Di sini, nasabah terpilih masuk ke dalam kategori platinum. Fitur paling inovatif adalah tombol WhatsApp integrator. Cukup dengan mengarahkan kursor dan klik, sistem akan menghubungkan kita ke API WhatsApp. Dengan pesan promosi yang sudah dipersonalisasi secara otomatis, strategi ini memastikan nasabah prioritas mendapatkan penanganan yang sangat cepat dan dari tim sales. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Baik, terakhir dengan saya Rizky. Sebagai bentuk pertanggungjawaban data, sistem kami menyediakan modul pelaporan formal. Menggunakan library text, sistem mengkonversi hasil ranking tadi ke dalam format PDF, laporan prioritas mingguan. Laporan ini berisi data valid yang siap digunakan manajer sebagai bahan evaluasi. Setelah seluruh operasional selesai, saya akan menekan tombol logout. Langkah ini penting untuk memutus koneksi database secara aman dan membersihkan session pengguna. Demikian demonstrasi Podomore Strategic Engine V2. Terima kasih.